Sekali lagi shalom. Apa kabar saudaraku? Luar biasa. Saya percaya sepanjang minggu yang telah kita lewati, kita telah merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab itu, mari bersama-sama kita mau bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Sebab hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Kami hampiri takhta-Mu yang kudus Tuhan. Seraya menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Sebab Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Kami siap saat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab Engkau yang layak untuk menerima semuanya itu Tuhan. Dan biarlah persembahan tubuh, jiwa dan roh kami, pujian sembah kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk bersorak mengagungkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan saudara. Puji Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Sebab Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dari awal katakan hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Kita semua dipersatukan di dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan. Berapa banyak dari setiap kita yang siap untuk lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan saudara. Mari kita buka hati bagi Tuhan. Kita mau berikan segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat hanya bagi Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan namanya. Haleluya. Mari dengan segenap hatimu katakan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat.
suara pujian, ku agungkan namamu sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Kami berikan segala pujian kami hanya bagimu ya Tuhan Allah kami, Raja kami, sebab engkau yang layak menerima segala-galanya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada sekali lagi saudara, mari bersama-sama mengangkat tangan mengagungkan Tuhan, sebab Dia besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti, katakan Yesus, Yesus, tiada yang sepertimu Tuhan. Satu hati, satu suara, kami nyatakan Engkau besar, Engkau hebat Tuhan, dan tiada yang seperti Engkau, tiada yang menandingi kehebatanmu Tuhan, kebesaranmu. Haleluya, haleluya, Engkau saja yang layak terima sembah, Engkau saja yang layak terima pujian. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebesaran-Mu yang Kau selalu nyatakan bagi kami. Haleluya, Kau hebat Tuhan, kami sembah Allah yang kudus, Allah yang ajaib. Kau saja yang kami puja, Kau saja yang ditinggikan,
kemahakuasaan-Mu Tuhan, kedaulatan-Mu, kedahsyatan-Mu di setiap langkah hidup kami. Sebab itu kami mau puji, kami mau sembah, kami mau meninggikan Engkau saja Tuhan. Uralamaya shikiara lamaya she, oh riara lamaya karalamaya shikiara lamaya lamaya she. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Setiap kita yang merasakan kehebatan Tuhan, mari saya mengajak kita membuka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great, and all will see how great, and all will see how great, is our God. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Shalom, selamat berjumpa kembali bersama saya Pendeta Yusuf Jarwo. Saya percaya jemaat Light of Blessing tetap diberkati Tuhan dan tetap menjadi berkat dimanapun berada. Apa yang terjadi hari ini sekali lagi saya tekankan tetap dalam kontrol Tuhan. Oleh sebab itu jangan khawatir, tetaplah teguh, tetap melayani dengan penuh semangat, jangan putus asa, jangan rewel, tetapi lakukan segala sesuatu hidup maupun pelayanan kita dengan penuh sukacita. Mari bersama-sama hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang integrasi. Integrasi adalah satu kesatuan atau sebuah penyatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena model kita Yesus, kita akan belajar dari Yesus. Karena apa? Yesus di dalam kehidupan dan semua pelayanannya tidak pernah lepas dari apa yang namanya integrasi. Oleh sebab itu apa yang dikerjakan Yesus, apa yang mulai dilakukan oleh Yesus itu sangat diperkenan oleh Bapa. Oleh sebab itu di bawah ini kita akan belajar tentang beberapa hal, poin tentang integrasi. Yang pertama, dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita harus terintegrasi antara baik dan setia. Saya akan buka di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 21. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Baik itu berbicara tentang mutu, berbicara tentang kualitas, sedangkan setia itu berbicara tentang komitmen. Oke? Baik itu berbicara tentang mutu atau kualitas, sementara setia itu berbicara tentang komitmen. Kalau kita perhatikan, kita baca di dalam Injil, apa Yesus kerjakan itu selalu bukan hanya bicaranya soal kesetiaan, tetapi juga bicara soal baik. Bicaranya juga soal kualitas. Apa yang Yesus kerjakan dalam pelayanannya, Yesus benar-benar menjaga kualitas pelayanannya, tetapi dia juga tapi dia juga setia. Bukan hanya kualitas yang Yesus kerjakan, tetapi juga dia melakukannya dengan penuh kesetiaan.
Kalau saudara perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 21 dikatakan ada baik dan setia. Dengan kata lain seperti ini, antara baik dan setia itu tidak bisa dipisahkan. Itu harus menjadi satu dalam kehidupan kita. Saudara dan saya harus menjaga kualitas pelayanan kita itu dan tetap dalam level yang atas. Kita harus tetap memberi yang terbaik. Mau khotbah di hadapan 5 orang, 50 orang, 500 orang, bahkan 5.000 orang sekalipun, persiapan khotbahnya, materi khotbahnya itu harus sama. Kita tidak bisa membeda-bedakan ketika kita melayani, kemudian kita pilah-pilah dengan kualitasnya. Kita harus memberikan yang terbaik, kualitas, jagai hidup kita. Kita harus memberikan kualitas kelas atas dalam pelayanan kita, dalam hidup kita. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan juga. Ketika kita mempersiapkan diri untuk mengadakan pertemuan ibadah, ya sehingga harus memberi waktu yang terbaik. Itu bicara soal kualitas, kekuatan kita, tenaga kita, pikiran kita, apa yang ada di dalam hidup kita. Banyak orang kadang untuk urusan ke gereja atau pelayanan kita tuh kadang sambil lalu. Maksud saya seperti ini, banyak orang kalau mau ke gereja suatu misal nih, semalaman ada Liga Inggris suatu misal atau pertandingan bola, dia rela melekan, dia rela untuk nggak tidur semalaman, sehingga sebagai akibatnya ketika mereka datang ke gereja pagi itu, Tuhan diberi sisa apa itu, ngantuknya. Seharusnya hal ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Apalagi ini bicaranya segala sesuatu untuk Tuhan harus yang terbaik, harus kelas atas. Pelayanan kita, hidup kita, roh, jiwa, tubuh kita, pikiran kita, kehendak kita, perasaan kita sehat supaya kita bisa melayani dengan kuat, dengan enak, tidak penyakitan. Tubuh kita siap ketika kita diutus di mana saja, ketika kita mau pelayanan apa saja, tubuh kita senantiasa siap. Karena apa? Karena tubuh kita kuat. Ini juga memberi yang terbaik. Tetapi baik saja tidak cukup. Kita harus mengerjakannya dengan penuh komitmen, dengan penuh kesetiaan. Ada banyak orang untuk kualitas pelayanannya bagus sekali, khotbahnya enak, bahkan dia totalitas kalau dengan Tuhan. Tetapi itu tidak bertahan lama, dia tidak komitmen. Banyak beberapa rekan saya lihat memang bagus, kualitasnya bagus. Dia betul-betul khotbahnya enak, tetapi gak kerasanan di satu tempat. Dan kesetiaan itu juga berbicara tentang bagaimana kita mempertanggungjawabkan ketika Tuhan memberikan kita sumber-sumber ilahinya, ketika Tuhan memberikan kita modal, kemudian kita bertanggung jawab bukan hanya mengerjakan itu dengan telaten, dengan setia itu tadi, tetapi juga melipat gandakannya. Karena salah satu definisi kesetiaan yang Alkitab ajarkan adalah kita mau melipat gandakan setiap talenta, setiap sumber-sumber ilahi, modal yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk kita kembangkan. Dari 1 jadi 2, dari 2 jadi 4, 5 jadi 10, dan seterusnya. Itu juga bentuk kesetiaan. Kita tidak bisa hanya meningkatkan untuk kualitas pelayanan kita tanpa kita setia, tanpa kita komitmen. Komitmen, kesetiaan, dan memberi yang terbaik itu satu kesatuan yang bisa dipisahkan. Itu harus terintegrasi menjadi satu sehingga pelayanan kita diperkenan oleh Tuhan. Saya mengatakan gelar itu penting karena itu bentuk komitmen kita. Saudara, karena saudara berkomitmen untuk saudara melayani, untuk saudara menjadi pengkhotbah suatu misal, pokoknya melayani lah. Saudara akhirnya mengambil keputusan untuk saudara sekolah teologi dan dapat gelar, itu penting. Tetapi semua itu menjadi tidak penting ketika saudara tidak meningkatkan mutu kualitas pelayanan saudara. Haleluya, amin. Integrasi yang pertama yang harus terjadi, yang harus terus-menerus terjadi dalam hidup kita adalah integrasi antara baik dan setia. Kedua, integrasi antara semangat dan pengertian. Roma pasal 10 ayat 2 sampai 3. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah
Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Antara semangat kita melayani dan pengertian yang kita miliki harus berjalan bersama-sama, harus terintegrasi. Kalau tidak akan seimbang. Jujur saya kadang iri dengan beberapa orang saya pernah ketemu dari kelompok saksi Yehova. Saudara, mereka itu panas-panas, saudara. Jalan kaki, semangatnya luar biasa. Panas-panas, mereka pakai pakaian rapi itu. Jalan dari rumah ke rumah. Mereka bicaranya katanya sih memberitakan ini, ya oke lah. Tapi saya dapati mereka semangatnya begitu luar biasa. Hal ini jangan saya temui justru di kalangan kita orang percaya. Kita itu kadang semangat aja males gitu. Semangat aja sulit didapati. Pelayanan masih milih-milih. Kalau tempatnya tidak sesuai dengan hati kita juga tidak mau. Apalagi bicara soal semangat, dong tempat aja nggak cocok. Pelayanan aja kadang nggak cocok. Nah itu jadi masalah. Antara semangat dan pengertian harus jadi satu. Kelompok yang pernah saya temui ini semangatnya boleh luar biasa dan itu harus kita contoh. Tapi saya pengertiannya waduh hancur-hancuran. Demikian juga sebaliknya. Saudara memiliki pengertian yang benar. Saudara punya pemahaman teologi yang luar biasa, keren, benar, alkitabiah. Tetapi tanpa saudara punya semangat untuk saudara melayani, untuk saudara memberikan yang terbaik, semangat pokoknya, ya percuma. Untuk apa? Itu akan saudara menjadi ahli Farisi, ahli Taurat, orang Farisi seperti itu. Jadi dalam hidup saudara dan saya, kita harus mengintegrasikan semangat dan pengertian. Antara semangat kita melayani harus terintegrasi dengan pengertian. Sangat disayangkan saya mendapati beberapa rekan yang dari sekolah teologi, semangatnya itu hanya di awal. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, mungkin karena tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan ekspektasinya, akhirnya semangatnya mulai kendor. Hal ini tidak boleh terjadi. Seharusnya dia tetap semangat, apalagi sudah pengertiannya itu sudah luar biasa. Tetapi sebaliknya juga sangat memprihatinkan ketika ada orang-orang yang pengertiannya kurang, pemahaman Alkitabnya masih kacau, masih sangat minim sekali. Dia tidak mau dia tidak punya, dia semangatnya luar biasa, tetapi dia tidak punya kemauan untuk belajar lebih lagi, sehingga apa yang dia ajarkan itu bisa dipertanggungjawabkan. Antara semangat dan pengertian harus menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yesus tetap menjaga semangat pelayanannya. Dengan cara apa? Dia terus beritakan firman setiap hari. Sama, seharusnya kita juga memberitakan firman setiap hari. Ini nggak bicara soal khotbah. Dimanapun saudara berada, kita punya kesempatan, kita punya banyak peluang untuk kita menyampaikan kabar baik supaya nama Tuhan dikenal, supaya nama Tuhan dipermuliakan, dan lewat hidup saudara Tuhan akan memakai kita. Ini untuk menjaga semangat kita. Demikian juga Yesus menjaga pengertiannya, di mana dia setiap hari terhubung dengan Bapa. Kita harus tetap melayani dengan penuh semangat. Kan ada lagunya, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Semangat melayani itu tidak boleh padam. Semangat kita harus sama. Kaleb aja dengan usia yang jauh lebih tua, ketika dia bertemu dengan Yosua di tanah Kanaan, dia berkata, semangatku masih sama, kekuatanku masih sama. Seharusnya hal ini terjadi dalam hidup kita, dalam kondisi situasi apapun. Hidup tetap semangat, melayani tetap semangat, karena yang bikin kita awet muda. Amin. Jaga semangat saudara, perdalam pengertian kita, supaya hidup kita hasilnya itu bisa maksimal. Kalau modalnya hanya semangat tok, kita bisa menyesatkan orang tanpa disertai pengertian yang benar. Tapi kalau kita punya pengertian tok tanpa disertai dengan semangat,
Kita hanya memiliki pengertian tanpa kita memiliki semangat untuk memberitakan Injil, semangat untuk melayani, semangat untuk memberi yang terbaik, semangat untuk terus nempel dengan Tuhan, bergantung sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Saya percaya apapun yang kita kerjakan juga nggak akan maksimal. Pelayanan saudara nggak maksimal, hidup kita nggak maksimal, aspek apapun kita nggak akan maksimal. Karena antara semangat dan pengertian tidak terintegrasi dengan benar. Seharusnya itu bisa menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Amin. Oke, berikutnya. Integrasi antara hak dan kewajiban. Coba kita baca dulu di Lukas pasal 15, mulai ayatnya yang ke-11. Lukas 15 ayat yang ke-11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan berfoya-foya. Setelah itu dihabiskannya semuanya. Timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan dia pun mulai melarat. Lalu dia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berbuat dosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu padanya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabat. Tetapi baru saja datangan Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Lalu kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Dalam kasus anak yang terhilang, ada sebuah pertanyaan.
siapa sih sesungguhnya yang terhilang? Kalau jawaban saya, dua-duanya terhilang. Mengapa? Kalau sudah perhatikan, si bungsu itu tahu hak, tapi nggak tahu kewajiban. Kalau sudah perhatikan, si bungsu selalu ingat haknya, tetapi dia lupa kewajiban. Sementara si sulung ingat kewajibannya, dia nggak tahu haknya. Saya mau mengatakan seperti ini. Sebagai seorang hamba Tuhan, kita tidak salah ketika kita tahu hak kita itu apa. Apalagi kita anak Tuhan, kita punya hak sebagai anak Bapa. Itu sudah tertulis. Dengan segala bentuk penyertaannya yang sempurna, itu hak kita. Ketika kita berada di dalam Tuhan, berkat dan lain sebagainya, itu hak kita. Tetapi ingat, kita juga punya nilai kewajiban yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya. Saya mau katakan, jika kita pelayanan kemudian kita berkata, kalau saya harus melayani, kalau tidak melayani, saya takut nanti saya dikutuk Tuhan. Saya nanti takut saya dikutuk Tuhan. Saya mau katakan, kalau kita seperti itu, pelayanan kita itu hanya seperti sebuah kewajiban saja. Dan ini salah. Kalau kita memiliki cara berpikir seperti itu, ini tidak ada ubahnya dengan mudah. Loh, ketika saudara melayani dan itu tidak ada kasih, itu tidak ada ubahnya dengan perbudakan. Pelayanan tanpa disertai dengan kasih adalah perbudakan. Tetapi kasih tanpa terintegrasi, disertai dengan pelayanan, kosong. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus mengintegrasikan antara hak dan kewajiban. Ketika saudara diberi kesempatan oleh Tuhan, umurmu panjang, kau sehat, engkau punya kewajiban. Saudara punya kewajiban untuk memberi yang terbaik pada Tuhan. Itu kesempatan untuk melayani. Kewajiban mempertanggungjawabkan kesehatan kita, kekuatan kita. Kewajiban untuk kita terus menyampaikan kabar baik. Untuk hak itu pasti Tuhan semua sudah sediakan. Dan toh seandainya ada beberapa hal yang mungkin kita nggak bisa mengerjakannya dengan sesuai dengan ekspektasi, kita nggak merasa, aduh saya nanti takut dikutuk Tuhan, saya takut nggak punya pahala yang A, B, C, D. Kita itu anak Tuhan, kita itu anak Raja. Amin. Halo, lanjut. Integrasi antara etika dan doktrin. 1 Timotius 4 ayat 16. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian kau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Hari-hari ini zaman semakin maju, semakin berkembang. Semua orang bisa mengakses
dan semua orang bisa diakses. Kata lain seperti itu. Orang sakit hati dengan pendeta, dia bisa dia bisa membagikan itu lewat media sosial, baik berupa pengajaran bahkan nyanyian. Orang kecewa dengan gereja, dia bisa menyampaikan itu, dia bisa mengajar itu, bahkan berkhotbah. Orang yang dikecewakan jemaat, dia bisa bersaksi, dia bisa mengajar. Bebas, itu hak setiap orang. Bayangkan saudara, setiap hari kalau saudara buka namanya media sosial, baik itu YouTube, Facebook, TikTok, lengkap. Dengan kata lain, kita punya banyak kesempatan untuk melihat dan mendengar apakah itu baik atau itu buruk, apakah itu benar atau itu salah. Semua ada di situ. Oleh sebab itu firman Tuhan juga berkata, perhatikanlah apa yang kau dengar. Karena apa yang kau dengar, apa yang kita dengarkan, itu kita jadikan ukuran. Makanya ada banyak orang percaya, orang Kristen, jemaat Tuhan, yang tetap ngotot ngeyel walaupun pengertiannya salah. Karena apa? Dia biarkan telinganya, dia biarkan apa yang dia lihat, semua dia biarkan itu masuk dalam dunia. Seharusnya kita bisa milih mana daging, mana duri. Mungkin orang itu dia orang tersebut mengajar hal yang benar, tetapi kita tidak tahu spirit apa yang dia bagikan. Bisa jadi orang paitan, pengajarannya bagus, tetapi ketika dia nyampaikan itu, memberitakan itu, kan dia memberitakan dengan spiritnya juga. Itu kalau ditelisik lebih dalam lagi, kita akan tahu cara berpikirnya seperti apa. Yang kita hadapi hari-hari ini seperti itu. Oleh karena itu Paulus benar-benar mewanti-wanti, mengingatkan Timotius, hati-hati, perhatikanlah dirimu, tapi juga perhatikanlah ajaranmu. Ini penting. Kalau saya sebagai gembala, saya batasi betul, saya ingatkan betul, tidak semua yang namanya khotbah itu patut kita serap semuanya. Ada banyak toleransi orang mengajarkan ABC, padahal itu esensi. Justru yang gak esensi malah diajarkan. Apalagi saudara, kita sebagai orang percaya, kita mesti ingat ini. Kita itu punya tanggung jawab moral kepada orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ini penting. Yesus itu aman dalam pelayanannya karena antara etika dan doktrin itu terintegrasi dengan kuat, dengan mantap, dengan benar. Etika itu berbicara tentang moralitas hidup, itu etika. Dan motivasi hamba Tuhan itu dalam melayani, ini etika. Jadi Paulus mengingatkan kepada Timotius, ingat ya, perhatikan moralitas hidupmu. Makanya beberapa ada ayat katakan bahwa jangan sampai orang itu memandang orang muda karena orang muda. Di situ kita harus jadi teladan dalam kekudusan dan lain sebagainya. Ini bicara soal moralitas, juga dalam motivasi pelayanan. Kita harus memperhatikan itu, cross check terus, evaluasi terus. Setiap waktu, setiap hari evaluasi terus pelayanan kita. Evaluasi terus, apakah motivasi kita tetap sempat salah. Kalau kita memang kedapatan kita memiliki sikap hati yang tidak benar, kita harus cepat berbalik. Oleh karena itu kita juga butuh orang lain yang mengawal kita, orang lain yang menjagai kita. Bisa jadi itu bapak rohani kita atau keluarga rohani kita. Karena kita tidak
nggak bisa melihat diri kita sendiri. Kita butuh orang lain untuk melihat diri kita sendiri, mengingatkan kita supaya kita tetap berjalan dengan benar, supaya kita tetap memiliki sikap hati yang benar, moralitas kita terjaga, motivasi kita melayani juga terjaga. Ketika Yesus berdialog, berdiskusi, ngobrol-ngobrol, berbicara dengan perempuan Samaria, itu tidak di tempat tersembunyi, dan itu siang hari, semua orang bisa melihat. Jadi tidak ada dakwaan atau celah untuk iblis ambil bagian, nggak ada fitnahan-fitnahan. Amin. Itu bicara soal etika. Kemudian bicara soal doktrin, ini tanggung jawab firman Tuhan yang kita ajarkan. Jangan sampai firman Tuhan yang kita ajarkan itu akan menyesatkan banyak orang, membuat orang lain bukan semangat hidup, tapi rasanya pengen gampang putus asa, gampang kecewa. Ini penting. Oleh sebab itu, kenapa ada banyak orang Kristen itu, kalau saya mendapati hari ini, kadang nggak ada bedanya dengan orang dunia. Kita punya tanggung jawab ketika saudara dipanggil jadi orang percaya. Kita punya tanggung jawab jadi tanda dan alamat. Kita adalah garam, kita adalah terang. Oleh sebab itu, ketika kita punya tanggung jawab seperti ini, kita akan menjaga apa yang kita ajarkan juga. Kalau firman yang suatu misalnya, mengikut Yesus, syaratnya apa? Sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Itu sebenarnya pengajaran firman yang harus kita perhatikan secara terus-menerus dan kita ajarkan. Karena banyak orang ketika jarang terima ajaran seperti ini, bagi mereka jadi orang Kristen itu hanya untuk mencari kenyamanan. Saya mengatakan kekristenan tidak identik dengan kenyamanan. Sangkal diri itu bukan kenyamanan, pikul salib itu bukan kenyamanan. Jadi salah besar kalau ada orang, kalau saudara dan saya nawari orang lain untuk ikut Yesus karena alasan kenyamanan yang salah. Sangkal diri, mati daging itu gak enak, gak nyaman. Nah, pengajaran-pengajaran ini yang harus kita perhatikan. Karena sebagai hamba Tuhan, jangan puas kalau kita hanya dipakai oleh Tuhan, tapi berpuaslah supaya kita diperkenan oleh Tuhan. Bertekunlah dalam semuanya itu. Bertekun dalam apa? Mengawasi diri kita sendiri dan ajaran kita. Karena apa? Dengan berbuat demikian, dengan kita mengawasi diri kita sendiri dan ajaran kita, itu akan menyelamatkan diri kita sendiri dan juga semua yang mendengar tentang kita. Amin. Sekali lagi, jangan puas saja dipakai Tuhan, tetapi berpuaslah ketika saudara dan saya diperkenan. Jangan puas hanya dipakai Tuhan, tetapi bersukacitalah, bersyukurlah kalau Tuhan berkenan kepada kita. Hiduplah dalam integrasi yang baik dan setia, integrasi semangat dan pengertian, integrasi antara hak dan kewajiban, integrasi antara etika dan doktrin. Tuhan